Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Siti Aminah. In here I want to tell you about the organ transplants in disagree views. And there are three topics, guys. The first topic is organ transplants concept. The second topic is organ transplants according to Islam, and the last topic is organ transplants in the view of scholars. The first topic is organ transplant concept. In the contemporary English Indonesian dictionary, transplantation means transfer. An organ is collection of tissues that have different functions so that they form a single unit that has certain function such as the heart and liver. So, the organ transplants means transfer of a certain human tissue or organ from another place on his own body or another person's body with certain requirements and conditions. The second topic is organ transplants according to Islam, and the first is organ transplant according to the Al-Quran. And in here, I am mentioned to first that Al-Quran relating to organ transplants from a contra point of view. There are Quran Surah Al-Baqarah verse 195 and Quran Surah Al-Isra verse 70. Okay, the first is Quran Surah Al-Baqarah verse 195. Di dalam ayat ini teman-teman dijelaskan bahwa manusia itu dilarang untuk menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Oleh karena itu ketika dikaitkan dengan transplantasi organ, maka ayat ini melarang adanya transplantasi organ itu pada donor hidup. Maksudnya adalah orang yang mendonorkannya itu dalam keadaan masih hidup. Kenapa? Kalau berdasarkan ayat ini melarang untuk manusia menjatuhkan pada kebinasaan. Ketika si donor hidup itu mendonorkan salah satu organnya, sehingga si donor ini akhirnya hanya memiliki satu organ ya. Nah, dikhawatirkan dengan satu organ itu dapat membahayakan si donor hidupnya ini. Maka dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 itu dilarang, karena bisa saja nanti dengan hidup dengan satu organ itu membahayakan si donor hidup itu, maka dilarang berdasarkan surat ini. And the second is Quran Surah Al-Isra verse 70. Dan di ayat ini teman-teman dijelaskan bahwa manusia itu sangat dihormati dan dimuliakan di dalam Islam, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Kita tahu ketika sudah meninggal saja perawatannya untuk jenazah itu ada tahapannya. Hal itu dapat diartikan bahwa manusia itu sangat dimuliakan di dalam Islam, bahkan sampai meninggal pun masih dimuliakan. Nah, karena kemuliaan tersebut, maka Islam itu melarang untuk manusia menyakiti dirinya sendiri atau membuat dirinya dalam keadaan yang doror atau berbahaya atau membahayakan dirinya. Nah, oleh karena itu jika dikaitkan dengan transplantasi organ, maka transplantasi organ itu dilarang baik pada kondisi masih hidup maupun pada kondisi yang sudah meninggal, karena untuk menjaga kemuliaan manusia itu gitu. Kalau berdasarkan surat ini, surat Al-Isra ayat 70, maka transplantasi organ itu dilarang. Okay, the next is organ transplant according to hadis. Di sini ada dua hadis yang dijadikan dasar untuk mengharamkan atau tidak melarang transplantasi organ. Yang pertama adalah hadis riwayat Ibnu Majah, la dororo wa la diroro, tidak dibolehkan membahayakan pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Yang mana hal ini bagi kalangan yang menolak transplantasi organ menyatakan bahwa transplantasi organ itu dapat memberikan efek yang bahaya bagi si donor hidup. Maka tidak diperbolehkan untuk mendonorkan organ bagi donor yang hidup. Nah, hadis yang kedua itu hadis yang dijadikan dasar untuk mengharamkan, untuk melarang transplantasi organ bagi
donor yang sudah meninggal, bagi orang yang sudah meninggal untuk mendonorkan mendonorkan organnya. Nah, hadis yang kedua ini hadis riwayat Imam Ahmad, yang mana juga disebutkan bahwa mayat itu juga masih dimuliakan, dihormati, sehingga karena kemuliaan, karena kehormatan si mayat itu, maka juga dilarang untuk mendonorkan organ bagi donor yang sudah meninggal, begitu. Jadi kedua hadis ini dijadikan dasar bagi pandangan yang menolak transplantasi organ, untuk melarang transplantasi organ itu baik bagi donor yang hidup maupun donor yang sudah meninggal. And the next is organ transplants according to ijma. Nah, berdasarkan ijma para ulama fikih yang didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Majah yang tadi, la dororo wala diroro, maka para ulama fikih ini sepakat bahwa transplantasi organ bagi donor yang masih hidup itu diharamkan atau dilarang. And the next is organ transplant according to Qiyas. Di sini saya mengambil pendapat dari Abdul Qadim Zalum yang mengkiaskan hadis riwayat Aisyah, hadis ini dengan transplantasi organ, yang mana hadis ini dijelaskan bahwa memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang bagi orang yang masih hidup. Nah, menurut Abdul Qadim Zalum ini transplantasi organ, mengambil organ dari dalam tubuh si mayat itu sama dengan seperti memecahkan tulang si mayat. Oleh karena itu, karena memecah tulang si mayat itu dilarang di dalam Islam, maka mengambil organ atau transplantasi organ dari tubuh si mayat itu juga dilarang. Kemudian Syekh Abdul Qadim Zalum ini juga mengkiaskan makna dari surat An-Nisa ayat 29 dengan keharaman transplantasi organ, yang mana di Quran surah An-Nisa ayat 29 itu dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk memakan harta orang lain. Dan menurut Syekh Abdul Qadim Zalum, bahwa organ manusia itu juga merupakan harta dari orang itu, maka memakan harta orang lain menurut surat An-Nisa ayat 29 itu dilarang. Maka transplantasi organ atau memberikan organ atau memakai organ orang lain itu juga dilarang. Syekh Abdul Qadim Zalum itu mengkiaskan keharaman memakan harta orang lain itu sama dengan keharaman transplantasi organ, maka transplantasi organ itu dilarang berdasarkan kias yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadim Zalum. Okay, and the last topic is organ transplant in the view of scholar. There are several scholars who argue about organ transplant from a contra point of view. There are Syekh Abdul Qadim Zalum and Ujetana and Yusuf Al-Qardawi and Muhammad Syafi'i. Okay, and the first scholar is Syekh Abdul Qadim Zalum. Nah, menurut Syekh Abdul Qadim Zalum ini, dari yang dikias tadi kan dinyatakan bahwa diharamkan menurut Syekh Abdul Qadim Zalum ini. Nah, tetapi ketika dalam keadaan darurat, maka Syekh Abdul Qadim Zalum ini juga membolehkan transplantasi organ, tetapi dengan syarat bahwa si donor ini tidak merasa terpaksa ketika mendonorkan organnya, dan yang didonorkan itu bukanlah organ vital seperti jantung dan hati. Karena apa? Karena ketika organ vital itu didonorkan akan mengakibatkan kematian bagi si donor itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Syekh Abdul Qadim ini transplantasi organ itu haram ketika si donor itu dalam keadaan terpaksa dan yang didonorkan itu adalah organ vital. Okay, the second scholar is Mujtana. Nah, menurut Mujtana ini transplantasi organ itu diharamkan atau tidak diperbolehkan ketika tidak ada alasan yang syar'i. Seperti misalnya nyawa seseorang itu tidak hanya bisa ditolong hanya dengan jalan satu-satunya, yaitu transplantasi organ, yang mana tetap tentu dengan seizin si donor ini, si pendonor.
jika tidak ada izin dari si donor dan bukan merupakan alasan yang syar'i, bukan merupakan jalan satu-satunya, maka itu diharamkan menurut Mujtana. Kemudian and the third scholar is Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi ini ketentuan transplantasi organ itu tidak bersifat mutlak, yaitu artinya bersifat muqayyad, yaitu bersyarat, yang mana ada saatnya transplantasi organ ini diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini. Ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka transplantasi organ itu diharamkan atau tidak diperbolehkan. And the last scholar is Muhammad Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa transplantasi organ itu dilarang karena manusia itu merupakan makhluk yang mulia, yang dihormati di dalam Islam, sehingga tidak boleh mendonorkan atau karena mendonorkan itu termasuk dapat menyakiti atau membahayakan diri manusia itu, sehingga transplantasi organ itu dilarang menurut Muhammad Syafi'i. Sehingga teman-teman, dari beberapa penjelasan tadi sebenarnya tidak ada nas khusus yang membahas secara spesifik mengenai transplantasi organ itu, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Nah, dari Al-Quran maupun hadis Nabi itu tidak secara spesifik menjelaskan atau mengarah pada transplantasi organ, baik membolehkan maupun melarang. Nah, sehingga kalau yang tadi disebutkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis tadi itu hanya sebagai dasar yang digunakan oleh para ulama yang menolak transplantasi organ itu. Nah, sehingga bisa digunakan maslahah mursalah di dalam kegiatan dalam hal transplantasi organ ini, yang mana dilihat kemaslahatannya itu lebih besar atau kemudaratannya yang lebih besar. Ketika kemaslahatannya lebih besar, maka transplantasi organ itu silahkan dilakukan, tetapi dengan tetap memenuhi persyaratan-persyaratannya itu, seperti transplantasi organ itu tidak dilakukan dengan terpaksa, kemudian juga tidak membahayakan diri si donor maupun juga yang diberi donor, begitu. Jadi tetap harus ada batas-batasannya itu. Nah, that's all my presentation about organ transplants in disagree view, and thanks for your attention. If there are any mistake, I would say sorry about that. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.